Om Swastiastu. Selamat malam teman-teman. Baiklah, perkenalkan nama saya Iwayan Anggawiasa dengan NIM A121222165. Sebenarnya tugas wawancara kali ini akan saya handle dengan teman saya yang bernama Aswat Lasunto dengan akhiran NIM 161. Cuma dikarenakan beliau lagi keadaan sakit, jadi saya akan melakukan wawancara sendiri. Baiklah, wawancara ini dilakukan untuk guna memenuhi tugas dari Bapak Profesor Konder Manurung, yaitu di mata kuliah Speaking for Professional Context. Baiklah, kali ini saya bersama dengan Bapak narasumber kita, Bapak I Ketut Kertayasa SPD GR MPD. Baiklah, Bapak bisa sedikit dijelaskan tentang jenjang studi yang sudah Bapak jalani selama ini? Baik, terima kasih banyak sudah ini berkenan mewawancarai Bapak. Kebetulan saat ini Bapak lagi studi lanjut S3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Apa perlu Bapak sampaikan dari awal studinya Bapak atau hanya yang tadi terakhir, cukup yang terakhir? Boleh disampaikan dari awal. Oke, untuk studi S1 Bapak mengambil prodi Pendidikan Matematika di Universitas Tadulako ya, di Sulawesi Tengah tentunya. S2 juga Pendidikan Matematika di Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, dan sempat mengambil profesi guru di Universitas Tadulako, dan kali ini mendapat kesempatan untuk studi lanjut Pendidikan Matematika juga di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Nah, ini mungkin gambaran singkat tentang pendidikan yang Bapak tempuh. Mungkin sudah cukup ya? Ya, terima kasih Bapak, luar biasa sekali narasumber kita pada malam hari ini. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang kesibukan yang sekarang Bapak jalani? Ya, untuk hal pertama ya, yang tentu karena Bapak juga statusnya sebagai mahasiswa sama seperti di Angga, jadi Bapak sekarang lagi semester 3 ya, baru saja selesai mata kuliah dan sekarang fokus lagi di riset, dan untuk semester 3 ini Bapak sementara studi pendahuluan itu di Kota Palu. Nah, selain itu karena juga sebagai kepala keluarga ya, ada pekerjaan tambahan yaitu sebagai dosen di Dharma Sentana Palu, prodi PGSD, sekaligus jadi pembina Olimpiade di Al-Azhar. Nah, itu pekerjaan tambahan ya, selain sebagai pekerjaan pokok tadi adalah sebagai mahasiswa di UPI. Baik Bapak, bisa diceritakan sedikit apa kesulitan dalam mengajar anak-anak Olimpiade, khususnya yang masih jenjangnya masih rendah ini, seperti SD dengan SMP? Kebetulan basicnya Bapak kan tadi sempat disampaikan di awal perkenalan, itu adalah matematika. Ya, tentu kesulitan yang paling mendasar selama Bapak membina Olimpiade kurang lebih 9 tahun ya, masuk tahun ke-10 sekarang, yaitu tentang konsep dasar ya, tentang matematika itu sendiri. Ternyata banyak di antara kita kesulitan matematika karena konsep dasarnya nggak kuat. Nah, itu sih yang paling umum yang terjadi mengenai kesulitan mengajar Olimpiade. Baik, ya. Kira-kira apa rencana kedepannya yang akan Bapak lakukan berkaitan dengan Olimpiade ini? Berkaitan dengan pekerjaan secara umum. Pekerjaan dan studi Bapak. Nah, seperti disampaikan sebelumnya, untuk studi tentu Bapak harus menyelesaikan proposal terlebih dahulu ya, sekaligus bimbingan secara rutin dengan promotor. Kemudian karena masih dipercaya walaupun lagi studi untuk membina Olimpiade,
Jadi Bapak eh, tetap memberikan bimbingan kalau lagi di Kota Palu secara offline, kalau lagi di luar Kota Palu itu dilaksanakan secara online. Begitu juga dengan perkuliahan, karena Bapak masih dipercayakan memegang mata kuliah, beberapa mata kuliah di kampus yang Bapak sebut tadi, jadi mengajarnya juga dilakukan secara hibrid, yaitu online dan offline, tergantung posisi Bapak lagi. Itu sih gambarannya. Baiklah. Dan mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir. Apa yang memotivasi Bapak hingga sekarang bisa lanjut jenjang studi S3? Oke, yang pertama tentu syarat minimal gitu. Suatu saat sesuai dengan perubahan undang-undang, syarat minimal untuk menjadi dosen itu S2 kalau zaman dulu. Sekarang tentu syarat itu akan meningkat menjadi S3. Nah, jadi untuk memenuhi syarat minimal sebagai dosen, karena banyak kampus sekarang mensyaratkan untuk jadi dosen itu S3. Kemudian yang kedua tentu mengembangkan pengetahuan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak sekolah kan belum tentu kita bisa mengembangkan pengetahuan kita. Ya, kalau misalnya kita sekolah ya tentu pengetahuan kita ya akan bisa lebih luas, begitu juga link yang kita bangun bisa lebih luas juga. Nah, dan terakhir kebetulan juga dapat beasiswa atau mbak beasiswa, ya itu agak berat bagi Bapak untuk menjalankan kuliah ya, yang tempatnya berjauhan dengan Bapaknya di Kota Palu ya. Untuk kuliah di Bandung itu tentu membutuhkan perencanaan yang matang ya. Ya, karena beasiswa jadinya Bapak bisa menjalani semua rutinitas yang Bapak sampaikan tadi. Oh, baiklah, motivasi yang sangat bagus dari Pak Ketut. Mungkin bisa memotivasi kita semua kaum muda yang semangat belajarnya masih kurang. Baik, terima kasih Pak Ketut atas waktunya. Pamit dulu. Oke.